Alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan untuk mengikuti kegiatan kita setiap hari Kamis yang dikemas dalam bentuk ngobrol Kamis. Untuk hari ini tanggal 4 September, insya Allah narsum kita dan moderator itu berasal dari Bawaslu Kabupaten Buton Utara. Bisa kita kepantingan ini. Untuk mempersingkat waktu, karena ini sudah menunjukkan pukul 10 lewat 10 menit, saya persilakan kepada moderator yang sudah ditunjuk untuk memandu jalannya kegiatan ini. Kepada saudara moderator Alim Fahri, kami persilakan dengan hormat. Mohon yang lain di-mute. Ya, saya ulangi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih Kang Ridwan, Pak Kabar, memberikan dukungan kepada saya sebagai moderator pada kegiatan pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Pertama-tama, senantiasa kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan ngobrol Kamis. Sebelumnya itu, yang terhormat Ketua dan anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara yang telah membersamai kita pada siang hari ini, yang terhormat Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Tenggara, yang terhormat Kabak PS Provinsi Sulawesi Tenggara, yang terhormat Ketua dan anggota Bawaslu se-Kabupaten Kota, dan yang saya banggakan kawan-kawan staf yang sempat hadir di kegiatan Zoom kita pada siang hari ini. Baik, sebelum kita kegiatan kita pada siang hari ini, dengan penuh hormat kami meminta kesediaan Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara untuk membuka diskusi kita pada siang hari ini. Waktu dan tempat kami persilakan dengan hormat. Paling itu. Tapi Pak Irwan. Tidak kedengaran curiga. Enggak ada yang kedengaran ini. Nggak kedengaran. Coba pakai mic saya tadi paling. Izin, apakah suara moderator dapat didengarkan? Moderator kedengar suaranya tuh. Ulang. Ya, jadi baik, saya ulangi bahwa sebelum kita masuk pada Tidak kedengaran, suaranya butur. Kurang jelas suaranya.
Cuk, akta. Cek. Kedengaran. Ya, baik, terima kasih. Jadi saya ulang kembali bahwa sebelum kita masuk pada pemaparan materi kita pada siang hari ini, kami meminta kesediaan kepada Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara untuk membuka kegiatan pada yang waktu dan tempat kami persilakan dengan hormat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, para pimpinan Bawaslu Kabupaten Kota, staf Bawaslu Provinsi maupun Kabupaten yang bergabung dalam kegiatan ini. Sebenarnya yang harus menjadi pemantik hari ini adalah Pak Indra, tetapi karena Pak Indra masih di jalan ya dari melaksanakan ibadah, sehingga saya menjadi pemain pengganti. Yang kedua, saya sebenarnya sama penasarannya dengan kita semua setelah membaca judul diskusi Kamis kita ini yang sangat provokatif. Provokatifnya kenapa? Judulnya itu begini. Pelanggaran pemilu mungkinkah sebuah pemilu tanpa pelanggaran? Kira-kira judulnya begitu. Ini kan sebuah judul yang sangat provokatif ya. Bukti-bukti empirik menyatakan bagaimanapun sempurnanya sebuah pengawasan pemilu maupun pemilihan selalu ada pelanggaran. Karena memang dimensi pelanggaran yang ditangani Bawaslu itu banyak sekali. Menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ada 4. Ada peraturan pidana, pelanggaran pidana, pelanggaran netralitas, pelanggaran etik, dan pelanggaran hukum lain yang dapat ditangani dan direkomendasikan ke instansi lain. Nah, kemudian kita ketemu dengan judul yang sangat provokatif, mewujudkan pemilu tanpa pelanggaran. Mungkinkah? Secara hipotetik, kita bisa menjawab, oh tentu mungkin. Tentu mungkin. Ada sebuah pemilu tanpa pelanggaran. Sama dengan tentu mungkin sebuah pemilu dengan pelanggaran. Jadi ini judul yang provokatif. Evidence selama ini menunjukkan tiada pemilu yang benar-benar nir pelanggaran, bersih dari pelanggaran. Tetapi tentu cita-cita terbesar pengawas pemilu adalah bagaimana menciptakan sebuah pemilu yang tanpa pelanggaran. Nah, kalau kita kontekskan dengan visi strategis dan program strategis Bawaslu, pengawasan partisipatif, maka ini tentu dimungkinkan. Tentu dimungkinkan dengan bagaimana kita melakukan kepengawasan pemilu maupun pemilihan, saya sebut dengan riang gembira. Ya, kita sebut dengan riang gembira. Misalnya tren mengawasi dengan riang gembira ini, saya sudah mulai membaca trennya kurang lebih seminggu apa 2 minggu yang lalu ya. Bawaslu Republik Indonesia mengeluarkan surat untuk mengaktifkan Sakadiasta Gerakan Pramuka. Nah, kan kita tahu semua yang namanya gerakan
pramuka ya, Scout movement itu tidak ada yang dibuat untuk sedih-sedih, nggak ada. Semuanya dibuat untuk bagaimana role and play, bermain sambil bekerja. Bagaimana orang melakukan perannya melalui simulasi taktikal maupun gaming. Nah, das artinya apa lagi? Saka Adiasta ini kan sesungguhnya menyasar semua usia. Karena kita tahu gerakan pramuka di Indonesia ini ada mulai dari tingkatan siaga. Kalau tidak salah itu siaga itu SD atau mungkin di bawah itu hingga ke tingkatan penggalang, penegak, dan yang lebih tinggi lagi. Ini cuma salah satu contoh bahwa betapa judul yang provokatif ini kemudian bisa membawa kita pada cita-cita ideal bagaimana sebuah pemilu bisa terwujud tanpa pelanggaran. Ya, atau kalau tidak jangan pelanggarannya lebih banyak daripada yang bukan pelanggaran. Itu yang pertama. Ini dari sisi materi. Kemudian yang kedua, dari sisi narasumber. Narasumbernya ini sama-sama kita tahu Pak Musliman. Pak Musliman ini kalau menurut catatan saya ya punya juga pengalaman yang panjang dalam kepengawasan kepemiluan. Tentu ini bukan menyindir. Kalau kita lihat ya penyelenggaraan kepengawasan kepemiluan maupun pemilihan di Buton Utara ya 2024 kalau saya tidak salah memang menunjukkan ya tren pelanggaran yang kurang. Nah, apakah ini gitu ya? Ini nanti kan kita bisa dalam forum ini kita bisa cross check langsung nih ke narasumber ya. Apakah ini karena strategi pencegahan yang baik ya di sana? Kalau strategi pencegahan yang baik kan datangnya dari kita nih sebagai pengawas pemilu. Ataukah dari kultur masyarakat di Buton Utara yang sudah sadar hukum untuk tidak melanggar ya. Jadi tadi ada struktur di Bawaslu, ada strategi pengawasan di Bawaslu, kemudian ada kultur masyarakat yang sudah sadar pemilu, ataukah yang ketiga sudah ada memang struktur pengawas pemilu yang ada seperti sekarang ini, yang 3 orang di provinsi, di kabupaten, 3 orang di kecamatan, 1 di desa, itu sudah cukup untuk teritori seperti Buton Utara. Di tengah kritik bahwa sebenarnya komposisi pengawas pemilu itu tidak imbang dengan tugasnya untuk mengawasi pemilu. Itu kan? Ini fakta-fakta itunya. Nanti boleh didebat oleh kita semua. Karena saya ini pemantik loh. Harus bisa membuat Anda bertanya sebanyak-banyaknya. Kalau kemudian diskusi ini tidak bisa hangat, maka sebagai pemantik saya gagal. Jadi kira-kira itu ya elemen-elemen kunci yang ingin saya sampaikan. Satu, judulnya provokatif. Yang kedua, walaupun provokatif dia secara hipotetik bisa diwujudkan. Kemudian yang ketiga, kalau ingin diwujudkan ya, maka kita harus, ini istilah saya nih, ini murni istilah saya, bagaimana kita mengawasi pemilu secara riang gembira begitu. Secara riang gembira, dan Bawaslu sudah mulai berpikir ke arah itu dengan ingin mengaktifkan kembali Saka Adiasta. Kemudian yang keempat, dari sisi narasumber kita ini menjadi tepat. Kalau kita lihat data kita, tren kita terkait dengan pengawasan di Buton Utara yang tadi ya cenderung landai dibandingkan dengan daerah yang lain. Bukan juga tidak ada, saya kira juga bukan juga tidak ada, tapi cenderung landai. Dan ini bisa jadi karena, dan ini bisa kita cek karena yang kelima ada 3 hal gitu ya.
ada implementasi kebijakan atau strategi kebijakan di Bawaslu yang memang sudah tepat, ada kultur masyarakat yang mungkin sudah sadar untuk tidak melanggar hukum, atau memang struktur pengawas pemilu dengan model seperti ini untuk daerah-daerah seperti Butur sudah cocok. Nah, ya ini kira-kira hal ini, dan ini semua cocok untuk kita tanyakan kepada narasumber sehingga kemudian kita bisa berbagi peran, berbagi pengalaman, sharing knowledge. Ya, saya harapkan kita di sini sharing knowledge ya, bukan hendak membuli teman atau apa. Ini sharing knowledge sehingga kita memiliki pengetahuan minimal jaraknya tidak terlalu jauh lah dengan teman-teman yang pernah mengalami konteks seperti permasalahan ini, atau teman-teman yang lain yang pernah menjadi penyanyi dalam kegiatan ini. Terakhir kemarin saya di WA mantan ketua KPU RI namanya Hasyim Asyari. Setelah diskusi, banyaklah sebenarnya diskusinya biasa saja, urusan biasa saja. Ya, Mas Hasyim itu menyampaikan selamat bekerja, Wan. Tapi kata menyampaikan selamat bekerjanya itu menarik, dan ini ingin saya sampaikan kepada kita. Mudah-mudahan kita semua bisa memenuhi apa yang dimaksud oleh Hasyim Asyari. Dia bilang, jadilah lebih baik, walaupun kecil, lebih baik kamu jadi, aku baca ya, aku baca WA-nya biar ini cara dia menyampaikan itu menurut saya menarik. Apa ya, mana tuh? Lebih baik jadi pelita yang kecil di tengah malam yang gelap gulita daripada tanpa cahaya sama sekali. Itu begitu dia menulis kemarin. Jadi apa yang menarik dari kata-kata Hasyim Asyari itu adalah bagaimana kita semua dengan peran fungsi yang kita emban ini bisa memberikan kontribusi walaupun kira-kira itu cuma seperti nyala pelita di tengah malam daripada tiada cahaya sama sekali. Selamat berdiskusi dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya membuka kegiatan diskusi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih. Demikian tadi Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara telah membuka kegiatan kita pada siang hari ini. Selanjutnya kami memohon kesediaan kepada anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, Bapak Bahari, untuk memberikan arahan kepada kita semua sebelum kita masuk dalam sesi diskusi kita pada siang hari ini. Waktu dan tempat kami persilakan dengan hormat. Sudah diwakili ketua, nanti kita cukup mendengarkan petua-petua yang dilakukan oleh senior musliman. Siapin. Ya, baik. Selanjutnya, karena di kesempatan ini, anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, Bapak Haji Heri Iskandar, membersamai kita juga pada siang hari ini. Olehnya itu kami meminta kesediaan untuk memberikan sepatah kata atau semacam sedikit memantik pada kegiatan kita pada siang hari ini. Waktu dan tempat kami persilahkan.
Baik, terima kasih moderator. Jadi kata-kata hari ini sudah dibuka, sudah dimantik. Kasihkan cepat itu moderator. Saya sudah siapkan ini sekitar 20 pertanyaan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama dengan saya, Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga 3 pertanyaan. Baik, terima kasih Ketua dan anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara yang telah memberikan arahan kepada kita pada siang hari ini. Selanjutnya, saya persilakan kepada pemateri untuk memaparkan materinya pada kesempatan kali ini. Waktu dan tempat kami persilakan dengan hormat. Terima kasih, moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara bersama pimpinan. Yang saya hormati Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara sempat hadir, Pak Kabak, dan seluruh staf Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara yang sempat ikut dalam Zoom ini. Yang saya hormati Ketua Bawaslu Kabupaten Kota bersama pimpinan Sulawesi Tenggara. Yang saya hormati Kasek, Korsek, Bawaslu Kabupaten Kota, se-Provinsi Sulawesi Tenggara. Dan yang saya hormati pula rekan-rekan staf Bawaslu Kabupaten Kota, se-Provinsi Sulawesi Tenggara yang sempat ikut Zoom pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita memanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada pagi menjelang siang hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan aktivitas. Dalam hal ini kita menyelenggarakan Zoom mingguan. Judul diskusi kita pada Kamis hari ini yaitu mewujudkan pemilu tanpa pelanggaran. Mungkinkah? Kemudian fokus pada diskusi kita tentang persoalan idealisme, realitas di lapangan, dan inovasi. Ini seperti apa yang disampaikan oleh Ketua tadi sekaligus pemantik. Judul ini sangat menarik. Ini. Jadi saya sebenarnya ini agak ragu menyampaikan materi karena di dalam forum ini semua para suhu. Ya. Jadi langsung saja agar waktu kita menjadi lebih efisien, karena tadi Pak Haji kemudian Bang Karman juga sudah menyampaikan terlebih dahulu bahwa banyak pertanyaan yang akan disampaikan. Terima kasih. Jadi pertama bicara soal idealisme. Jadi tentu masih banyak masyarakat juga yang memilih berdasarkan idealisme. Ya. Dan karakteristik pemilih idealisme itu antara lain kritis, cerdas, kemudian berorientasi jangka panjang, menolak politik uang, konsisten dan rasional, kemudian mengutamakan kepentingan publik. Itu pemilih yang idealisme. Namun banyak faktor yang mempengaruhi idealisme itu sendiri. Pertama, faktor sosial. Faktor sosial. Faktor sosial ini juga memang berpengaruh kelompok sosial seperti agama, suku, kelas sosial, dan profesi juga dapat membentuk pilihan politik. Kemudian, faktor ekonomi. Faktor ekonomi, situasi ekonomi baik secara nasional maupun pribadi dapat mempengaruhi keputusan pemilih dalam cenderung memilih kandidat yang menjanjikan perbaikan ekonomi atau kebijakan yang menguntungkan. Kemudian faktor
berikut tentang ideologi. Pilihan dapat dipengaruhi oleh ideologi yang dianut oleh kandidat atau partai politik. Kemudian faktor kandidat ini juga mempengaruhi karakteristik unik seorang kandidat seperti perilaku, kecerdasan, kemampuan berkomunikasi, dan karisma dapat mempengaruhi daya tarik pemilih. Kemudian kelima, faktor psikologis. Emosi pemilih seperti rasa iba, kagum, atau simpati juga dapat mempengaruhi pilihan. Terakhir, faktor organisasi. Ini partai politik memiliki peran penting dalam menggerakkan partisipasi politik dan mempengaruhi pilihan pemilih melalui kampanye dan ideologi. Kemudian langkah-langkah, karena ini tadi kita menyinggung soal apakah mungkinkah dalam penyelenggaraan pemilihan itu tanpa pelanggaran. Jadi kita sebagai pengawas pemilu tentu harus kita optimis, nggak bisa kita pesimis bahwa bisa saja kita wujudkan pemilihan tanpa pelanggaran. Pemilihan umum atau pemilihan bupati dan wakil bupati ataupun gubernur, wakil gubernur, wali kota itu bisa saja kita wujudkan tanpa pelanggaran. Ini seperti apa yang disinggung oleh Pak Ketua tadi di awal, bahwa Buton Utara memang akui bahwa di pemilu 2024 kemarin itu tidak ada laporan dan temuan. Namun di pemilihan kepala daerah kemarin itu sudah ada laporan dan sudah ada temuan. Yang justru di salah satu daerah di Sulawesi Tenggara ada juga yang kira temuan dan laporannya, alhamdulillah. Ya. Jadi langkah-langkah untuk mewujudkan pemilu tanpa pelanggaran, pertama, tentu kita sebagai penyelenggara harus punya integritas. Itu. Kalau penyelenggaranya kemudian dianggap mendukung salah satu calon, biasanya di situ sumber masalah yang pertama. Kemudian partisipasi masyarakat. Ini partisipasi masyarakat juga sangat menentukan suksesnya penyelenggaraan pemilihan pemilu ataupun pemilu kada. Berikut media. Peran media juga ini sangat mempengaruhi. Ya, kalau misalnya medianya tidak netral dan menyampaikan berita-berita tidak imbang, ini juga mempengaruhi kualitas pemilu ataupun pemilihan. Kemudian peran peserta pemilu ini juga sangat menentukan. Lanjut, kemudian penguatan hukum. Ini sebagai refleksi di pemilu kita kemarin-kemarin, memang banyak catatan persoalan hukum kita. Ada larangan tapi tidak ada sanksi. Ini kan juga memang kita sebagai penyelenggara dilematis. Artinya kita sudah menghimbau melakukan pencegahan, tetapi kalau misalnya seperti kepala daerah misalnya, bupati, anggota DPR, kemudian dia melaksanakan kampanye, memang ada larangan, tapi tidak ada sanksi.
kan repot. Itu sebagai gambaran. Kemudian peran pemerintah. Peran pemerintah juga ini sangat menentukan. Namun lagi-lagi hukum kita sangat memberi ruang kepada pemerintah untuk melaksanakan kampanye. Itu. Misalnya presiden, wakil presiden, itu dia bisa melaksanakan kampanye. Kalau sudah presiden yang melaksanakan kampanye, siapa yang kira-kira yang berani melawan perintah presiden? Ini contoh. Kemudian juga misalnya di daerah, bupati dia diberi ruang untuk melaksanakan kampanye. Ya kalau sudah bupati yang bicara, kira-kira para ASN yang punya posisi jabatan berani dan enggak dia melawan. Jadi artinya ini yang menjadi refleksi kita agar ke depan bagaimana kemudian bisa kita mengusulkan minimal kita melalui Bawaslu RI bisa dia suarakan di DPR agar aturan-aturan itu bisa dimodifikasi kembali. Itu. Tadi kemudian realitas di lapangan ini. Realitas itu memang ini akan menjadi tantangan dari berbagai bentuk pelanggaran masih sering terjadi seperti yang diuraikan di atas tadi, seperti politik uang, pelanggaran administrasi, kampanye pelanggaran fasilitas negara, intervensi kekuasaan, manipulasi data pemilih, kemudian netralitas ASN, TNI Polri yang dipertanyakan. Misalnya, contoh realita pelanggaran pemilu di lapangan, politik uang masih menjadi permasalahan utama jelang pemungutan suara. Ini juga lagi-lagi yang menjadi problem. Ini karena di undang-undang pemilu kita itu, kalau masyarakat biasa yang melaksanakan pengaruh, misalnya mempengaruhi orang, menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya, itu kalau di luar hari H, dia tidak dikenakan sanksi. Ini repot. Karena para peserta pemilu juga, mereka ya tahu aturan itu. Bukan berarti mereka tidak mematuhi, tapi kan mereka sudah tahu celahnya di mana, kan begitu. Nah, karena para perancang undang-undang tentu mereka sudah pikirkan bagaimana kemudian tidak merugikan dirinya mereka sendiri, kira-kira begitu. Kemudian aparatur sipil negara, kepala desa kerap main mata dan mendukung secara langsung maupun tidak langsung paslon tertentu. Ini juga yang menjadi problem selama ini, keterlibatan ASN. Justru para ASN yang dikena etik setelah pelantikan, justru dia mendapat posisi jabatan yang strategis. Ini juga ini aneh. Di sisi lain kita menegakkan aturan, tetapi justru pemerintah tidak mendukung penyelenggara dalam menegakkan aturan itu sendiri. Buktinya misalnya seperti tadi, ASN yang melanggar netralitas justru mendapat posisi jabatan. Ini ada contohnya di Sulawesi Tenggara, dan ini juga infonya dari teman di Bawaslu Kabupaten Kota. Ada salah satu di kabupaten di Sulawesi Tenggara, justru ASN yang diduga melanggar netralitas waktu pilkada kemarin, dia sekarang sudah dilantik jadi sekda. Ini. Kemudian realita hambatan dalam mewujudkan pemilu tanpa pelanggaran. Budaya politik transisional banyak
pemilih dan peserta pemilu masih memandang pemilu sebagai ajang tukar suara dengan uang atau barang, politik dianggap hal biasa, bahkan seolah tradisi. Ini sudah menjadi tradisi. Contoh, misalnya pemberian sembako itu, ini kan memang agak susah juga kita mau bedakan orang yang misalnya dia melakukan sedekah, misalnya kan tidak ada larangan untuk bersedekah. Nah, tetapi kita sebagai pengawas pemilu tentu hal-hal seperti ini harus dicegah kalau dilakukan misalnya di tahapan penyelenggaraan pemilihan, apalagi misalnya di masa kampanye ini. Betul. Kemudian kurangnya literasi masyarakat. Banyak pemilih yang tidak memahami hak dan kewajibannya secara utuh. Ini. Jadi memang ini juga yang menjadi simalakama bagi para calon atau peserta pemilu sendiri. Bahwa terkadang juga masyarakat dia tidak mau memilih ya kalau tidak diiming-imingi misalnya seperti uang dan lain-lain. Ini tidak bisa kita pungkiri. Namun hal tersebut biasanya terungkap nanti setelah perhitungan suara atau sudah ya beberapa hari setelah penetapan calon misalnya, baru terungkap semua cerita. Ya kita pengawas pemilu memang setiap informasi itu kita jadikan sebagai informasi awal dalam melakukan penelusuran. Tapi kan ini juga sulit ya kita buktikan. Kemudian pengaruh media sosial dan hoax, informasi palsu, ya, ujaran kebencian, ya, dan black campaign menyebar sangat cepat dan sulit dilacak, apalagi dibatasi karena munculnya dari akun-akun anonim. Ini juga yang menjadi hambatan kita selama ini. Seperti penggunaan media sosial, Facebook misalnya, nah itu. Kalau akunnya tidak terdaftar di KPU, ini kan tidak ada dasar hukum kita untuk kemudian memproses orang tersebut. Ya, tidak ada dasar hukumnya. Kalau saya keliru, nanti saya diluruskan. Gitu. Tapi sependek pengetahuan saya, apabila akun-akun itu tidak terdaftar di KPU, maka kita tidak bisa memproses dan menjadikan temuan sebagai pelanggaran undang-undang pemilihan ataupun pemilu. Nah, jadi saya kira itu masuk pada inovasi, karena dalam diskusi kita bagian akhir ada inovasi. Kalau inovasi tentu kita harus ada modifikasi hukum. Itu pertama. Kedua, seperti apa yang disampaikan oleh para pimpinan selama ini tentang pentingnya kemudian kita mensosialisasikan baik di media sosial kita berkaitan dengan aturan-aturan peraturan perundang-undangan. Itu memang ini yang perlu harus kita rubah dari sikap kita. Semua itu mulai dari berawal dari niat baik kita untuk mensukseskan penyelenggaraan pemilu dan pilkada yang baik, maka seyogianya kita sebagai pengawas pemilu wajib untuk mensosialisasikan terkait dengan misalnya menjelang pelaksanaan kampanye terkait dengan larangan ya misalnya money politik ya ataupun aturan-aturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan sendiri.
Jadi saya kira sementara itu nanti kita kembangkan di sesi tanya jawab, karena saya yakin artinya ini juga sebentar saya sebelum kita masuk pada sesi diskusi atau tanya jawab, ya, saya juga di sini dan berarti saya lebih kompeten daripada teman-teman, namun karena dikasih amanah saya hari ini sebagai narasumber, ya maka tidak ada alasan untuk menolak. Maka dari itu semua apa yang saya paparkan tadi, kesimpulannya nanti kita rumuskan bersama kira-kira bagaimana untuk perbaikan pemilu ke depan. Demikian saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi pemaparan yang telah disampaikan oleh pemateri kita pada siang hari ini. Dan baik, kita masuk pada sesi tanya jawab. Dalam sesi pertama ini saya persilakan untuk Una 3 Barat. orang penanya. Una Barat. Siap, Saya satu juga Muna Barat. komen. Ya, kami persilakan untuk Muna Barat. Silakan. Baik, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua yang saya hormati, dan kita mengakan bersama Ketua dan anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara. Yang terhormat narasumber dan rekan-rekan Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Kota yang sempat hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Saya koreksi sedikit dari narasumber, dari moderator, bahwa ini bukan tanya jawab, tapi kita diskusi. Ya, jadi tidak elok kalau misalnya kita ada sesi tanya jawab. Ini kita diskusi, kita bertukar pikiran tentang tema yang sangat menarik bagi kita semua, yang berjudul mewujudkan pemilu tanpa pelanggaran. Mungkinkah? Ini sangat menarik dan tema yang kita bahas hari ini, apalagi dibawakan oleh narasumber yang luar biasa. Menurut saya ini Ampun saya. tentu ini akan menambah wawasan kita bersama bagaimana kita mewujudkan daripada cita-cita perwujudan pemilu tanpa pelanggaran. Memang ini berat, ya, tetapi tidak mustahil ini bisa kita lakukan. Nah, tentu ini dibutuhkan kesadaran kolektif kita semua, baik itu penyelenggara, kemudian pemilih dan peserta pemilu. Nah, tentu bagi kita adalah bagaimana peran-peran itu kita laksanakan sebagai unsur penyelenggara pemilu. Tadi pemateri sudah menyampaikan langkah-langkah untuk mewujudkan pemilu tanpa pelanggaran. Dari langkah-langkah itu terdapat 6. Tapi bagi saya itu adalah hanya langkah-langkah yang sangat normatif dan sangat soft. Yang saya ingin pertanyakan adalah yang pertama, kira-kira apa langkah-langkah preventif? Bukan preventif, apa langkah-langkah yang represif yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu untuk mewujudkan daripada pemilu yang tanpa pelanggaran? Tadi sudah disampaikan bagi saya itu langkah-langkah yang soft, ya. Tentu untuk mewujudkan itu dibutuhkan yang preventif, karena tema ini sangat provokatif yang sangat seperti disampaikan oleh Pak Ketua. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah perangkat undang-undang yang kita miliki hari ini sebagai penyelenggara pemilu sudah maksimal untuk mewujudkan pemilu tanpa pelanggaran? Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, tadi juga narasumber sudah menyampaikan bahwa salah satu bentuk pelanggaran yang paling berbahaya, paling masif itu adalah politik uang. Saya ingin meminta pendapat terhadap narasumber. Bagaimana kalau money politik itu kita masukkan dalam sebuah kejahatan yang luar biasa, yang
di dalam bahasa Muna sering kita dengar dengan extraordinary crime. Saya kira untuk sementara itu saja dulu, Pak Moderator. Terima kasih. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Baik, terima kasih pimpinan dari pimpinan Bawaslu Kabupaten Muna Barat atas pertanyaannya pada siang hari ini. Selanjutnya kami persilakan pada penanya yang kedua. Saya Kune. Saya kan peserta juga. Siap. Moderator. Siap. Nah, Siap. silakan ya, moderator. Halo. Siap, siap, Bim. Ya, kami Bagaimana? persilakan, Bim. Saya sudah Ya, Bim, dipersilakan kami kan? persilakan. Sebentar Kune Mas Bram, gantian. Persilakan. Terima kasih Pak Moderator. Diskusi begini nggak usah panggil Pim, biar hidup ini barang. Panggil saja Bang atau apa. Karena kita ini kan peserta, begitu Pak Moderator ya. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pula Pak Ketua sudah membuka dan memantik diskusi ini. Pemantiknya cukup bagus kalau missing ini dia kategori hybrid. Jadi memanaskan situasi sehingga di awal kita juga sudah betul-betul mengikuti apa yang disampaikan oleh Bapak narasumber yang terhormat ini, sehingga banyak tentu apa cakrawala berpikir kita dibuka karena pemantiknya sudah panas di depan, bahwa provokatif. Ye, kenapa? Ini Pak Ardi, mic-nya diskusi sendiri. Buton Selatan, Pak Ardi, mic-nya diskusi sendiri, Pim, izin. Nggak kedengaran apa yang disampaikan pimpinan. Siap. Oke, saya lanjut ya. Ya, lanjut, Bim. Jadi begini, Pak narasumber. Saya menyimak dari awal yang Bapak narasumber yang terhormat ini menyampaikan indikator-indikator soal pemilih idealisme. Tetapi di dalam perjalanan penyampaiannya justru Bapak narasumber ini menggiring kita pada tempat yang menjadi tidak jelas dengan saya tahu itu pengalaman empiris yang disampaikan oleh Pak narasumber tadi. Soal sosial, ekonomi, ideologi, kandidat, psikologi, organisasi. Tetapi justru narasumber ini menyampaikan dia dalam keadaan dilematis dengan produk hukum yang ada. Seolah-olah produk hukum yang ada ini membatasi dia soal disampaikan. Kalau saya mengutip apa yang disampaikan Ketua Muna, Mas Bram, di episode selanjutnya, saya tidak usah sampaikan ya. Yang ikut episode selanjutnya tahu tentu apa yang Mas Bram sampaikan. Ya kurang lebih saya merasakan hal yang demikian pada kesempatan hari yang berbahagia ini. Ada menyampaikan refleksi apa segala macam. Terlalu banyak indikator yang Pak narasumber sampaikan. Saya ingin vibratornya sebenarnya. Dalam keterbatasan ini, apakah kita tahu sama-sama bahwa kita dalam posisi pelaksana ada kuasa kita atau kewenangan kita membuat inovasi perubahan undang-undang. Tapi mungkin buat saran lain dalam diskusi ini. Makanya saya ingin sebenarnya vibrator itu jangan disalahartikan, penggetar dia itu. Dalam keterbatasan regulasi ini,
sebenarnya saya ingin mendapatkan pencerahan dari Bapak narasumber ini, apakah kita bisa menggetarkan sana pengawasan ini dengan keterbatasan regulasi tadi. Itu yang sebenarnya ingin saya dapat, karena Bapak kan 2 periode. Saya juga sebenarnya 2 periode, 1 periode di Panwascam, 1 periode di di provinsi. Jadi yang sebenarnya saya tidak mendapati dan sampai itu kita di Bawaslu kan ada pencegahan. Nah, inovasi pencegahan ini yang saya tidak dapat sebenarnya. Dari keterbatasan regulasi tadi tersebut, sebenarnya apakah bisa kita mengakali atau kita bisa istilah vibrator tadi, karena tadi narasumber terlalu banyak indikator, saya kasih vibrator. Apakah kita bisa dapat menggetarkan keterbatasan regulasi tadi dari segi pencegahannya? Saya ingin tadi Bapak narasumber bisa memberikan inovasi-inovasi pencegahan sehingga kita bisa belajar sama-sama, karena seperti disampaikan tadi pemantik di awal bahwa di Butur itu minim. Nah, minim itu kan kita nggak menyentil, tidak menyentil. Sebenarnya dari pengalaman empirisnya tadi, saya ingin mendapatkan penjelasan lebih konkret dari Bapak narasumber. Minim ini apakah pencegahannya yang berhasil? Kalau pencegahannya yang berhasil, maka saya berharap Bapak narasumber membagikan kepada kita semua inovasi-inovasi pencegahan seperti apa yang Bapak narasumber lakukan misalnya khususnya di Kabupaten Bapak narasumber ini, sehingga minim terhadap pelanggaran tersebut. Itu yang ingin saya dapatkan sebenarnya sebagai peserta dalam diskusi pagi hari ini. Bukan indikator-indikator yang terlalu banyak Bapak sajikan. Saya ingin vibrator sebenarnya pada kesempatan itu. Itu mungkin yang ingin saya sampaikan kepada yang terhormat Bapak narasumber, Bapak Musliman. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya kembalikan kepada Pak Moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, demikian tadi penanya kedua. Selanjutnya kami persilakan kepada penanya ketiga pada sesi pertama pada siang hari ini. Buton Selatan kalau tidak ada. Siapin, silakan dari Buton Selatan. Iya. Buton Selatan. Hussein Ibu Kordi. Ya, terima kasih. Ibu Kordi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Kakak nih. Terima kasih. Yang saya hormati pimpinan Bawaslu Putra, ada Pak Ketua dan Pak Haji Eri dan Pak Bari, serta narasumber dan teman-teman semua yang saya sangat hormati. Baik, saya langsung saja. Menarik memang apa yang menjadi judul materi diskusi kita pada siang hari ini, ya pemilu tanpa pelanggaran. Kalau kita melihat teori atau membaca teori dari manapun, sesungguhnya tidak ada pemilu tanpa pelanggaran. Itu sangat mustahil, karena dalam pemilu itu pasti ada namanya upaya untuk kemudian bisa memenangkan kontestasi. Jadi banyak calon yang kemudian berupaya untuk bisa memenangkan pemilu begitu. Jadi itu sangat mustahil tidak ada pelanggaran. Kalau kemudian misalkan kalau kita tadi juga Pak Ketua sudah menyampaikan bahwa narasumber ini memang kalau kita melihat datanya
di tahun 2024 itu, pada pemilu 2024 itu tidak ada pelanggaran. Tapi itu memang sangat mustahil. Termasuk mungkin misalkan juga di Buton Selatan yang tidak banyak, yang tidak ada, bukan tidak ada temuan, ada laporan tapi tidak banyak. Itu sangat mustahil sebenarnya. Banyak pelanggaran namun kita mungkin belum mampu menemukan dan juga tidak ada laporan. Kemudian juga minimnya masyarakat untuk mau melaporkan pelanggaran yang terjadi. Jadi itu hal yang sangat mustahil. Apa yang disampaikan oleh para narasumber tadi, misalkan soal idealisme, apa yang mempengaruhi idealisme seseorang sehingga kemudian melakukan pelanggaran, itu hal yang sangat di saat ini ya, hal yang sangat mustahil begitu. Itu saja kira-kira dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa ditambahkan sekalian Bu Sel? Moderator. Ya, jadi baik, untuk sesi pertama kita buka nanti pada sesi kedua baru kita lanjut lagi Pak Kuti. Siap. Siap, makasih banyak. Jadi pada sesi pertama ini ada 3 penanya. Yang pertama Bapak Laude Muhammad Karman dari Bawaslu Kabupaten Muna Barat. Yang kedua pimpinan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara Pak Haji Eri. Selanjutnya penanya ketiga ada dari Bawaslu Buton Selatan, Kordif Bawaslu Buton Selatan, Ibu Rosni. Baik, untuk pada 3 penanya ini kami persilakan kepada pemateri untuk memberikan tanggapan pada kesempatan kali ini. Waktu dan tepat kami persilakan. Ya, terima kasih moderator atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih pula teman-teman yang sudah menyampaikan pertanyaannya, termasuk Pak Haji. Terima kasih pertanyaannya Pak Haji. Baik, kita mulai dari pertanyaannya saya punya Kakanda tadi, Bang Karman dari Kordif HP2H Kabupaten Muna Barat yang sangat tajam dan berbahaya. Siap. Ya, saya sepakat dengan apa yang menjadi pernyataannya Pak Bang Karman, bahwa money politik itu bagian dari kejahatan politik. Tetapi ini kita tidak didukung dengan aturan. Itu. Contoh misalnya, seperti di pelaksanaan pemilu, money politik itu tidak menyasar setiap orang di tahapan kampanye. Nanti pada masuk di hari tenang. Itu. Kalau saya keliru nanti diluruskan. Itu pertama. Kemudian dari pertanyaan Pak Haji, bagaimana kemudian kita memaksimalkan peraturan yang ada, utamanya di sesi pencegahan. Ini saya sepakat. Ya, Bawaslu RI di undang-undang juga kita sudah diberi amanah untuk melaksanakan pencegahan dan pengawasan terhadap dugaan pelanggaran penyelenggaraan pemilihan pemilu ataupun pemilihan kepala daerah. Itu. Namun lagi-lagi kita dibatasi oleh aturan. Itu. Contohnya tadi seperti kepala daerah, pejabat daerah, dia dilarang
namun tidak ada sanksi pidananya, tidak ada, Pak. Iya. Jadi di Undang-Undang 10/2016 itu ya di situ tidak mengat di bagian sanksinya itu tidak menyebut lagi pejabat daerah. Nah, hilang pejabat daerahnya. Sehingga di situ ruangnya kepala daerah, gubernur, bupati ini bisa menggunakan kesempatan itu, celah itu. Gitu. Kemudian berkaitan dengan minimnya temuan dan laporan dugaan pelanggaran di Buton Utara, tentu langkah-langkah yang kami lakukan selama ini melakukan sosialisasi, tentu juga itu di semua teman-teman sudah melaksanakan itu. Ya, karena di Perbawaslu 18/2000 di Perbawaslu 20/2018 di situ sudah mengatur secara rinci berkaitan dengan pencegahan pelanggaran undang-undang aturan atau pelaksanaan pemilihan pemilihan umum itu. Namun ada hal yang belum pernah kita laksanakan sebenarnya di perintah Perbawaslu itu sendiri terkait dengan dalam di pasal 5 itu dalam melaksanakan pencegahan sebagai dimaksud dalam pasal 4, Bawaslu provinsi dan Bawaslu kabupaten kota dilakukan melalui riset atau penelitian. Ini yang belum pernah dilakukan oleh Bawaslu kabupaten kota, nggak tahu kalau provinsi atau di RI. Sosialisasi oke. Kemudian studi banding. Ini juga kalau pengalaman kami belum pernah kita lakukan studi banding terkait dengan model pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu kabupaten kota yang dalam pelaksanaannya tidak terdapat temuan dan laporan. Itu tadi Kakak Oni menyampaikan bahwa itu sangat mustahil. Namun kalau kita sebagai pengawas pemilu, saya kurang sepakat kalau kita mengatakan itu mustahil. Berarti kita tidak menghargai kinerja-kinerja kita di lapangan. Itu. Kalau saya justru kita memberikan apresiasi kepada daerah yang tidak ada temuan dan laporannya. Misalnya seperti kemarin waktu pilkada Kota Bau-Bau tidak ada laporan dan temuan pelanggaran pilkada. Ini sangat luar biasa. Maka berkaitan dengan studi banding ini ya saya sepakat kalau kita studi banding di Kota Bau-Bau terkait dengan pilkada. Ini. Kemudian kerjasama. Kalau kerjasama ini tentu juga semua kita sudah lakukan. Kerjasama antara penyelenggara, ya utamanya di internal dulu. Bagaimana mungkin kita membangun kerjasama di luar kalau di dalam saja tidak harmonis? Ini kita membangun kerjasama dulu dalam internal kita. Tuh. Tapi yang kita alami selama ini kan ya banyak juga, artinya minta maaf ini tidak menyinggung soal harmonisasi di lembaga kita itu sendiri. Tapi alhamdulillah Buton Utara mendapat peringkat 1 di RI. Gitu. Alhamdulillah. Ini sangat mempengaruhi kinerja-kinerja kelembagaan. Kemudian ini juga yang belum pernah dilakukan, penyuluhan. Ya, penyuluhan, nggak tahu kalau di daerah lain. Kalau kami di Kabupaten Buton Utara, kami belum melakukan penyuluhan terkait dengan pencegahan pelanggaran pemilu ataupun pemilihan. Kemudian kegiatan lain. Ya, kegiatan lain ini tentu kita koordinasi dengan pemerintah setempat, kemudian dengan sama-sama penyelenggara KPU, gitu.
dan tentu juga dengan peserta pemilu. Yang kita menyampaikan himbauan dan sebagainya. Itu. Saya kira untuk sementara itu yang perlu kami jelaskan. Mohon maaf apabila tidak memuaskan dari jawaban kami, nanti saya minta kepada kita semua untuk menyempurnakan. Terutama saya minta kepada pemantik. Pemantik kita ini kan Ketua Bawaslu Provinsi sekaligus pemantik, dan beliau juga ini kalau kita melihat dari pengalaman sangat luar biasa. Ya, jadi terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Demikian tadi Laporan. tanggapan dari materi kita pada siang hari ini dari 3 penanya tadi. Demikian tadi tanggapan dari pemateri kita. Masih ada yang kurang, Pak Moderator? Siap. Siap, silakan. Kabupaten Ya, baik. lain dulu. Ini kan sesi kedua. Jadi moderator mohon kasih juga kesempatan ke kabupaten lain. Sebentar. Ini kan tadi kita merespon, tapi kan belum menyentuh dari apa yang kita sampaikan. Jadi sabar dulu, karena ada 2 sesi ini. Tentu kalau kita memberikan respon, dikembalikan dulu tuh ke penanya, puas atau tidak, kan begitu. Tapi itu kan kita tidak mungkin puas, karena Pak Musliman itu bukan pemuas, Pak. Ini bukan debat antar moderator dengan peserta loh. Ini diskusi. Jadi kasih juga kesempatan yang lain. Saya rasa di sini ada 76 orang peserta. Nanti Gitu, moderator yang pandu moderator. ini, saya tidak berdebat. Tapi kan moderator yang pandu, dia sudah persilakan kepada kita untuk memberikan respon dulu pada yang bertanya. Gitu toh. Siap. Jadi nanti untuk penanya berikutnya kan ada sesi kedua. Jadi kami berikan dulu kesempatan kepada penanya pada sesi pertama untuk menanggapi apa yang telah disampaikan oleh pemateri kita pada siang hari ini. Waktu dan tempat kami persilakan. Ini yang benar. Terima kasih, Pak Moderator. Dari apa yang disampaikan oleh narasumber tadi, memang ada 2 hal yang belum dibahas. Memang Pak Musliman ketika memberikan jawaban mungkin kita tidak puas, tapi memang Pak Musliman bukan pemuas. Karena kita ini kan hanya seksi diskusi, hanya kita diskusi, kita tukar pendapat, ya bagaimana untuk ke depan bisa melahirkan daripada pemilu-pemilu yang seperti pada tema yang kita bahas pada hari ini. Tadi dari 3 pertanyaan yang saya sampaikan, yang dijawab itu baru 2. Ya. Tadi yang pertanyaan saya yang pertama itu adalah langkah-langkah apa untuk mewujudkan daripada pemilu tanpa pelanggaran. Tadi sudah disampaikan pada slide Pak narasumber. Di situ saya lihat ada 6. Ya. Di antaranya adalah integritas penyelenggara pemilu, partisipasi aktif masyarakat, kemudian ada 6 lah. Tapi itu bagi saya, menurut hemat saya, itu adalah hanya langkah-langkah yang persuasif, yang soft, yang sudah kita lakukan selama ini. Jadi yang saya sampaikan kira-kira mungkin ada langkah-langkah yang kalau dalam penanganan itu namanya represif. Mungkin ada langkah-langkah represif yang akan disampaikan oleh narasumber dan untuk bisa mewujudkan daripada pemilu berintegritas ini. Kalau hanya langkah-langkah dari 6 tadi itu sudah sering kita lakukan dan alhamdulillah pemilu yang kita wujudkan tanpa pelanggaran itu masih terjadi, masih ada pelanggaran. Itu yang pertama. Yang kedua pertanyaan saya yang belum jawab yaitu apakah perangkat undang-undang yang kita miliki hari ini untuk mewujudkan daripada pemilu yang tanpa pelanggaran itu sudah maksimal. Tadi sudah disampaikan misalnya ada modifikasi pemilu. Kira-kira aksi konkret modifikasi pemilu itu seperti apa, Pak narasumber? Nah, dan saya kira itu, Pak Moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Ditanggapi. Ya, terima kasih. Mungkin saya langsung saja agar waktu kita lebih efisien. Sekarang sudah menunjukkan pukul 11:30. Pak Moderator, boleh ditanggapi sedikit? Siap, Im. Sebagai penanya dan dari bagian peserta. Jadi baik, terima kasih Pak Moderator. Tadi
Pak narasumber sudah menjawab. Sebenarnya penggetarnya itu apa? Ini kan kalau kita bicara ini kan Bawaslu ini kan simple, cegah, awasi, tindak. Nah kalau di ujung penindakannya minim, saya tidak mau berseuzon, berarti pengawasan dan pencegahannya itu ini tanda kutip kepada kapasitas Bapak narasumber. Saya tidak berseuzon, berarti pengawasan dan pencegahannya yang baik. Itu bagi saya. Kalau di penindakannya yang minim. Nah, sebenarnya yang saya ingin dapati lebih jauh strategi-strategi pencegahan yang disampaikan Bapak narasumber. Itu pun sebenarnya, mohon maaf, itu kan sudah dilakukan teman-teman di kota soal membuat MOU dengan media, membuat kerjasama dengan ormas-ormas, dengan sosialisasi, mengirim himbauan, itu semua dilakukan 17 kabupaten kota. Namun menarik di Buton Utara ini minim pada sisi penindakan. Saya menganggap pencegahan dan pengawasan ini sukses, maka saya ingin belajar lebih jauh kepada Bapak narasumber seperti itu. Tetapi disampaikan lagi-lagi, mohon maaf, hanya indikator-indikator normatif yang dilakukan oleh teman-teman 17 kabupaten kota. Nah sekarang saya ingin Bapak narasumber mempertajam jawabannya. Kalau yang diberikan tadi soal himbauan, himbauan kerjasama dengan sosialisasi tadi, berarti saya menanggapi bahwa masyarakat Buton Utara ini sadar hukum karena cukup dengan model himbauan apa tadi 3 yang saya sebutkan, itu minimnya pelanggaran di Buton Utara itu dengan 3 hal tadi. Berarti kalau saya mengambil kesimpulan bahwa masyarakat Buton Utara ini dia sadar terhadap regulasi. Saya ingin keyakinan Bapak narasumber, apakah kesimpulan yang saya tarik ini apakah sama dengan yang Bapak narasumber alami di sana, sehingga kalau sama berarti saya tanda kutip ingin belajar kepada masyarakat Buton Utara secara khusus, hanya dengan penyampaian-penyampaian yang katanya Pak Karman soft tadi, sehingga di muaranya itu penindakannya menjadi minim. Saya ingin Bapak narasumber menyampaikan keyakinannya pada kesempatan berbahagia ini, sehingga saya dapat pencerahan yang lebih baik, dan saya punya referensi untuk belajar lebih jauh. Apakah kesimpulan yang saya tarik tadi dengan model yang soft tadi, sehingga minim tindakan, berarti kalau indikator sosial ekonomi ideologi kandidat tadi disampaikan, saya simpulkan ini mereka sadar hukum. Karena dengan 3 pendekatan yang soft tadi disampaikan Pak Karman itu, himbauan, sehingga minim pelanggaran. Itu yang keyakinan itu yang saya mau dapati dari narasumber. Terima kasih. Saya kembalikan. Sekali lagi Pak narasumber, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pimpinan atas tanggapannya. Selanjutnya saya persilakan kepada pemateri untuk menanggapi tanggapan dari para penanya tadi. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih. Saya mencoba menjawab kembali apa yang menjadi pertanyaan Pak Karman terkait dengan langkah-langkah selain 6 langkah yang sudah ditampilkan di slide tadi. Jadi untuk mewujudkan pemilu tanpa pelanggaran, tentu ini butuh komitmen bersama, yaitu antara penyelenggara, peserta, aparat penegak hukum,
media dan masyarakat. Itu. Edukasi, pengawasan, dan kemudian penegakan hukum yang konsisten adalah kunci untuk mendekati pemilu yang benar-benar bersih dan demokratis. Kemudian dari pertanyaannya Pak Haji tadi terkait dengan minimnya penindakan. Jadi ini juga perlu klarifikasi ini. Nah, ini minta maaf ini Pak Haji, bukannya minim penindakan, tapi apa yang kita mau tindak kalau tidak ada laporan dan temuan. Itu. Jadi coba dilihat misalnya di refresh kembali di Buton Utara ini, apakah ada laporan yang tidak pernah tertangani. Itu. Di pilkada kemarin itu ada kepala desa yang kita jadikan temuan, tapi putus di pembahasan selesai di pembahasan ketiga. Iya. Karena kadaluarsa. Jadi kalau yang kami lalui belum ada pelanggaran yang kami abaikan. Ini penegasan dari kami. Jangan sampai teman-teman dari kabupaten lain menganggap bahwa Buton Utara itu mengabaikan laporan ataupun temuan. Jadi ini yang perlu kami sampaikan. Nah, saya kira itu yang berkaitan dengan misalnya masyarakat Buton Utara sudah sadar hukum, mungkin ya bisa juga dikatakan seperti itu. Karena memang pada faktanya dalam pelaksanaan pemilihan itu minimnya laporan dari masyarakat. Itu. Minimnya laporan dan dari masyarakat. Bahkan dari pemantau yang ada di Buton Utara sama sekali tidak pernah menyampaikan laporan hasil pengawasannya di lapangan. Berarti memang Buton Utara itu masuk kategori yang masyarakatnya sudah sadar hukum. Demikian Pak Haji. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik. Terima kasih. Jadi demikian tadi tanggapan dari pemateri kita untuk penanya pada sesi pertama. Untuk mempersingkat waktu, saya masuk pada sesi kedua. Saya buka penanya untuk 3 orang. Kami persilakan. Jawabannya narasumber sudah puas karena kuat dan tahan lama. Izin Buton Selatan. Siap. Pim, silakan Buton Selatan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami di Buton Selatan. Yang saya hormati dan saya banggakan Ketua Bawaslu Provinsi, hadir juga Pak Haji dan Pak Bahari. Menarik sekali kalau kita lihat materi yang dibahas hari ini terkait dengan mungkinkah pemilu tanpa pelanggaran. Saya sebenarnya sebagai Bawaslu melihat materi ini tidak pesimis. Tetapi menurut saya ini sangat tidak mungkin kalau pemilu tanpa ada pelanggaran. Jelas ada pelanggaran. Yang kita diskusikan ke depan bagaimana kita meminimalisir pelanggaran-pelanggaran ini sekecil mungkin sehingga tidak menjadi masif. Yang disampaikan tadi oleh pemateri tentang kriteria ada 6 poin itu kita sudah lakukan dari pemilu ke pemilu. Tetapi sampai hari ini pelanggaran itu masih ada. Pelanggaran itu justru di pemilu kali ini orang menganggap Bawaslu itu hampir tidak bisa berbuat apa-apa khususnya dalam proses penanganan pelanggaran money politik. Saya coba runut begini. Kalau kita bicara tentang undang-undang partai politik, sebenarnya yang jadi persoalan di situ, kalau kita lihat di undang-undang partai politik pasal 12 huruf I, di situ menjelaskan bahwa memang partai politik itu punya kewenangan untuk mengusulkan presiden, gubernur, dan bupati. Nah, ketika mereka punya kewenangan itu sampai mereka diusulkan, mereka menjadi kepala daerah, contohnya bupati dan seterusnya, itu setelah mereka menjadi bupati harusnya itu
setelah menjadi pimpinan eksekutif, mereka sudah tidak dibolehkan untuk menjadi ketua parpol. Itu seperti draft yang muncul pada rancangan undang-undang tahun 2014. Tapi itu kemudian ditolak dan tidak disahkan. Itu ada di situ mereka beberapa partai tidak sepakat. Jadi kalau kita bicara tentang pelanggaran pemilu, jelas pasti ada. Contoh sederhana begini, orang yang ingin menjadi kepala dinas, orang yang ingin jadi jabatan apa saja, itu harus berhubungan dengan parpol sekarang, Pak. Nah, parpol dalam prinsipnya harus berhubungan dengan kepala daerah. Rata-rata di lapangan kalau kita lihat di Buton Selatan ini yang melakukan pelanggaran itu adalah ASN. Gitu. Jadi saya kira ini sangat mustahil kalau memang kita inginkan ini perbaikan pemilu secara menyeluruh, maka kita harus usulkan ke pemerintah pusat, khususnya DPR, untuk bagaimana merevisi undang-undang parpol maupun undang-undang pemilu. Solusinya bagi saya sederhana, seperti yang disampaikan ini kita sudah diskusi kemarin juga, Bawaslu itu diberikan kewenangan penuh dalam menilai pelanggaran pemilu. Karena yang melihat pelanggaran pemilu itu bukan polisi dan sesungguhnya, tetapi Bawaslu punya kewenangan di situ. Maka sesungguhnya Bawaslu harus diberikan kewenangan secara umum untuk dia menilai bagaimana dia memutuskan bahwa ketika dia punya hasil analisa dan pengawasan itu bahwa itu pelanggaran pidana dan seterusnya, tidak boleh lagi kita bahas di Gakumdu itu. Karena kalau kita nggak bahas di Gakumdu pada akhirnya juga mentok. Begitu. Jadi saran saya ke depan, kalau kita mau serius sebenarnya kita ini hanya pelaksana undang-undang, Pak. Dalam pengawasan tahapan pemilu ini. Kuncinya semua ada di atas. Partai politik, orang-orang yang ada di atas sana. Seriuskah mereka memberikan kita kewenangan di bawah? Tidak mungkin. Jadi itu saja. Bawaslu diberikan tambahan kewenangan khususnya dalam menilai kasus-kasus penanganan pelanggaran. Yang terakhir, ada satu tambahan, ini saya sudah sampaikan kemarin di provinsi, Bawaslu juga harus diberikan jaminan keamanan, Pak. Dalam tahapan-tahapan pemilu, terutama komisioner dalam menangani kasus-kasus tertentu, karena ini akan berefek terhadap keamanan personal orang. Itu kemarin saya dijawab oleh pemateri nasional bahwa tidak mungkin kita dikawal Kopassus dan seterusnya, gambarannya begitu, tapi paling tidak kita diberikan jaminan keamanan. Tidak ada orang yang mau mati konyol hanya urusan jabatan 5 tahun. Jadi itu dari saya, perbaikan regulasi yang pertama, kemudian yang kedua Bawaslu diberikan kewenangan secara penuh untuk menilai, mengambil keputusan dalam penanganan pelanggaran pemilu. Itu saja mungkin dari saya, Pak Moderator. Terima kasih. Nanti dikawal sama Polwan. Baik, terima kasih. Hardi dari Buton Selatan. Selanjutnya kami persilakan kepada Saudara Andi Apandi. Andi Apandi, silakan. Andi Apandi, silakan. Ya, Pak. Ya, silakan. Kedengaran kah suaranya? Siap, kedengaran. Izin Kak, Pak. Terima kasih yang kami hormati Bapak, Ibu pimpinan Bawaslu Provinsi serta Bawaslu Kabupaten Kota. Yang pertama, ada 3 aktor utama dalam setiap penyelenggaraan pemilu. Aktor pertama itu adalah penyelenggara. Penyelenggara di sini ya KPU, Bawaslu, DKPP. Kemudian aktor kedua adalah peserta. Ada partai politik, caleg, calon kepala daerah. Terus aktor yang ketiga adalah pemilih, warga negara Indonesia yang berumur 17 tahun atau sudah menikah. Pertanyaannya, dari ketiga aktor ini, mana yang paling cenderung melakukan pelanggaran? Nah, terus ya, pertanyaan kedua, beberapa waktu yang lalu, beberapa minggu yang lalu kita melaksanakan penguatan lembaga di Hotel Claro.
Di dalam salah satu narasumbernya itu Ketua Komisi 2 DPR RI. Di dalam pidatonya dia mengungkapkan bahwa pimpinan kita yang di pusat, mereka lah yang melakukan uji kelayakan, fit and proper test. Para politisi itu yang memilih, menentukan pimpinan-pimpinan kita. Kemudian selanjutnya bahkan dengan bangganya beliau mengatakan di ruangan itu kita adalah anak cucunya mereka. Anak cucunya, ya seperti itulah. Pertanyaannya, pertandingan macam apa itu? Pertandingan seperti apa itu? Di mana wasitnya, penyelenggaranya, panitianya ditentukan dan dipilih oleh pihak peserta yang akan bertanding. Pertandingan apa itu, Pak? Kira-kira. Kalau di sepak bola itu masih masuk kategori pengaturan skor, pengaturan pertandingan. Wasitnya dipilih, ditentukan oleh orang yang akan bertanding. DPR itu yang akan bertanding nanti. Mereka yang pilih wasitnya, penyelenggaranya, panitianya. Mungkin itu saja, Pak. Mohon maaf kalau ada salah kata. Billahi fisabil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada Saudara Andi Afandi sebagai penanya kedua pada sesi kedua kita pada siang hari ini. Selanjutnya kami lanjut pada penanya ketiga pada sesi kedua. Kami persilakan. Konawe izin. Siap, silakan Pordi Pak Restu dari Konawe. Dengan hormat kami persilakan. Terima kasih Pak Moderator. Yang saya hormati Ketua dan anggota Bawaslu Provinsi, ada Pak Haji Heri, Pak Bahari izin. Yang saya hormati dan saya banggakan rekan-rekan pimpinan Bawaslu Kabupaten Kota yang hadir dalam Zoom ini. Yang saya hormati juga teman-teman staf yang hadir. Saya mungkin langsung saja. Tadi ini kan temanya diskusi. Jadi saya juga tadi sepakat seperti yang disampaikan Pak Karman bahwa ini kita diskusi. Jadi meskipun kadang-kadang ada pertanyaan juga. Jadi menurut saya kalau diskusi itu ya berpendapat. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan tema Zoom kita pada hari ini atau obrol Kamis kita, itu saya sedikit pesimis, tapi juga ada sisi optimisnya. Sisi pesimisnya itu berkaitan dengan apakah kita memiliki kemampuan untuk menciptakan pemilu tanpa pelanggaran. Kalau kita berkaca dari 2024 kemarin, hampir semua daerah itu ada pelanggaran. Seperti juga yang disampaikan tadi oleh moderator di Buton Utara, tadi Pak Moderator juga menyampaikan bahwa ada satu penanganan pelanggaran yang itu terkait dengan kepala desa. Itu membuktikan bahwa masih ada pelanggaran sebenarnya. Kemudian tadi seperti yang disampaikan oleh moderator bahwa bau-bau tidak ada penanganan pelanggaran. Bukan berarti tidak ada, karena akhirnya kita menyaksikan sendiri bau-bau itu ada gugatan di MK. Berarti masih ada hal-hal lain yang mungkin saja luput dari pengawasan kita kah, atau mungkin kurang informasi di masyarakat kita sehingga mereka mungkin cenderung apatis untuk menyampaikan dugaan-dugaan pelanggaran. Jadi saya rada pesimis kalau mau dikatakan bahwa untuk menciptakan pemilu yang tidak ada pelanggaran. Seperti yang disampaikan tadi oleh beberapa penanya sebelumnya, bahwa pelanggaran itu akan selalu ada, karena menurut saya undang-undang ini kan dibentuk oleh orang-orang partai politik. Nah, otomatis mereka juga tidak mungkin membahayakan mereka sendiri, seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Hardi. Tidak hal yang mustahil untuk mereka membuat aturan yang itu membahayakan untuk mereka sendiri.
Karena pada hakikatnya mereka lah peserta pemilunya. Sehingga Bawaslu ini mau sekuat apapun atau semaksimal apapun melakukan pengawasan atau pencegahan, atau bahkan menekan orang peserta-peserta pemilu ini untuk tidak melakukan pelanggaran, tetap saja mereka akan menemukan celah di mana mereka bisa bernegosiasi dengan aturan itu sendiri. Jadi bernegosiasinya bukan kepada penyelenggara pemilu, tetapi bernegosiasi dalam hal pembentukan aturannya itu sendiri. Nah, seandainya Bawaslu diberikan kewenangan untuk membentuk undang-undang, mungkin kita akan optimis bahwa pemilu ini tidak akan ada pelanggaran. Tidak akan ada pelanggaran karena Bawaslu bisa menyusun aturan-aturan itu berdasarkan faktualisasi di lapangan. Setelah beberapa dekade penyelenggaraan pemilu ini, ada banyak hal yang masih terus dilakukan evaluasi, dan evaluasi. Sehingga untuk temanya saya kurang pesimis. Tapi di sisi optimisnya, saya optimisnya itu ketika dari sisi pencegahan itu bisa lebih maksimal, artinya menyentuh sampai ke masyarakat di desa-desa, di RT-RT begitu. Artinya untuk menyampaikan sehingga ada kesadaran yang tumbuh dari masyarakat pemilih kita untuk tidak melakukan pelanggaran, untuk melaporkan ketika ada dugaan pelanggaran, atau untuk mencegah. Pencegahan ini kan lebih maksimal kalau masyarakat itu sendiri yang lakukan. Contoh, mungkin ada beberapa kabupaten kota yang kita saksikan di mana masyarakatnya itu malah melakukan ronda yang itu untuk mengantisipasi supaya politik uang tidak terjadi. Kemudian mereka juga, saya punya pengalaman karena saya dulu jurnalis, jadi saya pernah menyaksikan sendiri di Konawe Utara dulu, ada berapa kecamatan itu kelompok masyarakatnya justru melakukan, mereka lah yang melakukan pengawasan sebenarnya untuk tidak terjadinya politik uang, dan waktu itu saling mencegah. Nah, itu memang satu kecamatannya akhirnya tidak ada transaksi politik uang. Ini menurut saya bisa menjadi contoh untuk dilakukan. Artinya pengawasan itu tidak melulu, atau pencegahan itu tidak melulu dibebankan kepada penyelenggara pemilu, dalam hal ini Bawaslu, tetapi harus melibatkan banyak pihak, dan itu harus tumbuh dari kesadaran masyarakat. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara kita untuk menumbuhkan kesadaran ke masyarakat itu supaya mereka sadar dan tidak melakukan atau tidak membiarkan pelanggaran itu terjadi. Mungkin itu sudah ada yang komplain tadi katanya terlalu panjang yang bisa saya sampaikan, tetapi pada prinsipnya ini diskusi yang serius menurut saya, bukan diskusi yang main-main. Jadi semua kita ini memiliki etika dalam hal berdiskusi. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi demikian tadi pada sesi kedua ini ada 3 pertanyaan. Yang pertama dari Buton Selatan, yang kedua Andi Yapandi, terus yang ketiga ada Pak Restu Kordif dari Bawaslu Konawe. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada pemateri kita pada siang hari ini untuk memberikan tanggapan pada sesi kedua. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih atas waktunya. Ini semua pertanyaan yang disampaikan ini luar biasa ini. Di sesi kedua ini ada 3 penanya juga. Pertama, kakanda saya dari Buton Selatan, Kordif Hafid Wahab, Kartika Maru. Terima kasih pertanyaannya. Poinnya adalah berkaitan dengan Bawaslu bagaimana kemudian bisa diberikan tambahan kewenangan. Kalau saya sepakat dengan apa yang disampaikan Pak Hardi ini, bahwa Bawaslu itu bagaimana kemudian dia diberi kewenangan untuk memutuskan
atau yang berkaitan dengan pelanggaran. Contohnya misalnya tindak pidana. Nah, memang kita sudah saat ini sudah diberi kewenangan untuk memutuskan apakah itu masuk di tahap kedua, tahap pertama, pembahasan pertama atau dan seterusnya. Namun di situ kita juga ada instansi lain yang dalam hal ini Gakumdu. Kita tidak menentukan sendiri. Nah, saya sepakat bagaimana kalau misalnya berkaitan dengan ini diberikan kewenangan penuh kepada Bawaslu. Nanti penyidik kalau sudah masuk di penyidik, dia hanya menyidik, kemudian masuk pada penuntutan di kejaksaan. Kalau berkaitan dengan syarat formil material itu kewenangan, kan memang selama ini menjadi kewenangan Bawaslu. Tetapi di pembahasan kedua kadang di situ kandas karena perbedaan tafsiran antara penyelenggara dan penyidik biasanya terjadi. Maka ini juga salah satu menjadi hambatan. Maka menurut saya sepakat dengan Pak Hardy bagaimana ke depan agar kewenangan ini dikemas menjadi kewenangan penuh Bawaslu untuk menentukan tindak pidana ini. Kemudian berkaitan dengan jaminan keamanan juga memang penting, tapi kami di Buton Utara kalau pilkada kemarin kami punya dikasih namanya ajudan. Kita minta kepada Kapolres dan alhamdulillah kita diberi masing-masing komisioner itu 1 orang. Ini juga untuk menjamin keamanan. Kemudian berkaitan dengan perangkat-perangkat kita di bawah, tentu kita juga tetap membangun koordinasi kolaborasi dengan Polres apabila ada tindakan yang dialami oleh perangkat kita di bawah, maka segera koordinasi dengan Polsek, Polres, Polsek dan pihak kepolisian. Itu berkaitan dengan keamanan. Lanjut pada penanya kedua, Pak Dinda Andi Afandi. Ini pertanyaannya sangat baik. Dalam 3 aktor, mana yang sering terjadi pelanggaran? Nah, ini kalau kita melihat dari pengalaman kita selama ini, tentu yang banyak melakukan pelanggaran itu adalah peserta dan masyarakat ya sebagai pemilih. Namun tidak sedikit juga berasal dari penyelenggara itu sendiri. Nah, terbukti beberapa daerah ada yang dikena etik dan diberhentikan. Itu. Ini juga yang menjadi catatan terhadap penyelenggara itu sendiri. Yang dimana juga kadang-kadang integritasnya dipertanyakan itu oleh para peserta dan masyarakat itu sendiri. Maka memang tentu kita sebagai penyelenggara seperti biasa yang disampaikan tim sen di provinsi, penyelenggara itu jangan hanya netral tapi harus kelihatan netral. Itu. Kemudian yang berkaitan dengan uji kelayakan Bawaslu yang dimana dilakukan oleh Komisi 2 DPR RI. Ya, karena memang regulasi kita mengatur seperti itu. Maka kita tidak ada pilihan. Itu. Tidak ada pilihan. Ini sebenarnya kalau sudah masuk, kalau sudah selesai tahapan seleksi itu, tentu harus kita kerja secara profesional. Namun ini juga menjadi pertanyaan, apakah ya dalam
rekrutmen itu tidak terjadi komitmen-komitmen seperti itu. Nah, itu. Sehingga tidak heran juga kita dalam seleksi penyelenggara ya kadang-kadang juga memang ya kita harus komunikasi dengan dengan pihak-pihak kira-kira yang punya jaringan ke sana. Itu. Terus penanya ketiga, saudara saya dari Konawe, Pak Restu, ini kalau untuk penyelenggaraan pemilu atau pemilihan yang tidak terjadi pelanggaran itu sebenarnya ya betul juga disampaikan bahwa tidak mungkin. Tapi minimal tidak kita minimalisir terjadinya dugaan pelanggaran itu dengan upaya-upaya kita melakukan pencegahan dan terusnya. Ini juga tentu semua kabupaten kota sudah melaksanakan itu, dan termasuk juga Bawaslu RI selalu mengeluarkan surat edaran atau ya dengan perbawaslunya kita bagaimana kemudian melakukan pencegahan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemilu ataupun pemilihan sendiri. Yang terakhir kemarin kita diperintahkan untuk mengaktifkan kembali seperti apa yang disampaikan Pak Ketua di pembukaan tadi. Kita juga diperintahkan untuk mengaktifkan kembali berkaitan dengan Saka Adiasta pemilu ini. Ini insya Allah kami dalam waktu dekat ini untuk melakukan koordinasi dengan Pramuka. Hanya kendalanya ini juga di Buton Utara. Ini artinya ini menjadi gambaran juga dilematisnya di Buton Utara ini ketuanya adalah anggota DPR. Ini anggota DPR. Jadi ketika kita misalnya kita melakukan komunikasi ya kalau ini misalnya sudah masuk di tahapan kampanye tahapan penyelenggaraan pemilu misalnya, lalu kemudian kita koordinasi, di sisi lain juga kita jangan sampai kita dilapor soal etik bahwa kita komunikasi dengan calon anggota DPR misalnya, padahal isinya kita membahas soal bagaimana kemudian Saka Adiasta ini bisa berjalan efektif begitu. Nah, ini memang yang menjadi catatan-catatan kita. Kemudian tadi juga sudah sampaikan bahwa berkaitan dengan pelanggaran itu hal yang mustahil, namun kita sebagai penyelenggara tentu tidak bisa kita pesimis. Kita harus optimis, namun untuk mewujudkan pemilu yang tanpa pelanggaran itu butuh komitmen bersama antara penyelenggara, peserta, aparat penegak hukum, kemudian media dan masyarakat. Saya kira itu kunci utama. Jadi sekira demikian, karena mengingat waktu ini sudah jam 11.54, jadi saya kembalikan kepada moderator. Mohon maaf dengan segala kekurangan, ya karena lagi-lagi saya bukan alat pemuas. Jadi dengan demikian saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi tanggapan dari pemain siang hari ini pada sesi kedua. Namun sebelum kita
akhiri diskusi kita pada siang hari ini. Kami meminta kesediaan kepada Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara untuk memberikan arahan sebelum kita menutup kegiatan kita pada siang hari ini. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengikuti dengan seksama diskusi kita hari ini. Yang pertama ingin saya menyampaikan bahwa dalam diskusi ini kedengaran ya, di sini lagi azan. Saya tunda sebentar ya, nanti selesai azan ya, baru saya lanjut. Kita usulkan Pak Hardika Baru dikawal Polwan. Aduh, hancur lagi saya. Atau anggota DPR bubarkan nanti Bawaslu yang bikin undang-undang. Undang-undangnya setiap satu orang anggota Bawaslu dikawal Polwan. Bagaimana? Ngeri pematerinya ngeri. Ngeri. Bagaimana kok tidak pelanggar? Apa mau ditindak? Ngeri. Ngeri dia, Pak. Bukan pencegahan dia, pencegatan dia. Maka tidak ada penanganan pelanggarannya dia. Bukan pencegah dia, tapi pemuas katanya. Masalahnya Pencegatan, dia cegah dia. 2 periode toh. Senior. Periode tuh. Apa mau ditindak kalau tidak pelanggaran? Tidak akan berubah kalau Keras. mentalnya juga masih mental kerjasama dengan caleg, kerjasama dengan nggak bisa bos. Allah tidak akan merubah nasib sesuatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang bisa rubah. Ya, Pim. Ini berat. Tetap ada upaya-upaya, Kak. Lirik. Kadang-kadang kita jago bicara tapi kita di belakang main juga. Untuk apa itu? Sepakat. Kesimpulan. Kode etik di mana-mana. Ini barang kan permainan katanya lah, Bro. Semua ini kan hanya omong-omong ini. Sosialisasi integritas. Tapi di belakang pelanggar integritas. Hancur lah. Hancur narasumber. Saya kira jago sekali tadi dia. Hancur dia terakhir. Kalah terakhir dia. Iya. Kalah di belakang narasumber. Baik, saya lanjutkan ya. Terungkap bahwa sebenarnya kalau kita ngambil contoh mikro di Butur, apa yang disebut dengan tidak adanya pelanggaran itu, tadi sepanjang diskusi saya menyimak tidak terungkap strategi maupun struktur. Yang ada adalah kultur masyarakat. Tetapi saya kemudian menjadi ragu, apakah memang kultur masyarakatnya itu tidak mau melanggar atau kultur masyarakatnya tidak mau melapor. Ini sesuatu yang beda, walaupun outputnya sama, tidak ada pelanggaran. Tidak mau melanggar dengan tidak mau melapor. Saya kasih contoh. Kita punya 2 provinsi di Indonesia, sampai sekarang TPD-nya itu tidak pernah sidang, yaitu Yogyakarta dengan Bali, TPD DKPP-nya. Kenapa mereka mau bersidang? Tidak pernah bersidang, tidak ada laporan. Masyarakat itu sudah sampai pada sebuah tingkatan posliro secara negatif. Jangan gara-gara kita orang malu, jangan gara-gara kita orang kehilangan pekerjaan. Padahal sesungguhnya pelanggarannya ada, seperti yang dimaksud tadi Pak Bari. Itu yang pertama. Yang kedua, saya menduga selama ini tidak ada pelanggaran karena kita berfungsi menunggu laporan.
tidak berfungsi bagaimana menemukan laporan. Sehingga menurut saya salah satu rekomendasi dari diskusi kita hari ini adalah bagaimana dibuat semakin banyak kegiatan pelatihan untuk menemukan pelanggaran. Menemukan pelanggaran, bukan berkolaborasi dengan pelanggaran. Kemudian yang ketiga, yang ingin saya sampaikan bahwa benar ada kekurangan hukum, ketidaksempurnaan hukum, atau ambiguitas norma atau ketiadaan norma. Nah, kemudian juga ada kewenangan Bawaslu yang terasa tidak bisa dijalankan secara penuh karena bergantung pada dialektika dengan dua unsur lain di dalam Gakumdu. Nah, ini menurut saya memerlukan kajian yang lebih komprehensif, lebih dari diskusi ini, untuk kemudian sama-sama kita dorong ke arah mana sebenarnya, apakah penguatan hukumnya atau penguatan kewenangannya. Kan? Nah, kemudian dalam diskusi ini juga terungkap bahwa ada satu metode pencegahan belum pernah kita lakukan. Minimal ini menurut statement dari narasumber, yaitu terkait dengan penelitian. Penelitian bagaimana untuk mencegah pelanggaran. Nah, tapi saya juga ingin menyampaikan disclaimer terakhir ya. Saya ingin menyampaikan disclaimer sebagai pemantik bahwa tadi itu ya di Butuan Utara karena tidak ada laporan, tidak ada penindakan. Nah, sekarang pertanyaannya dibalik. Kalau misalnya kita hendak kembali ke masa pilkada dengan pemilu, isu-isu yang viral di masyarakat, kenapa tidak dilakukan pendalaman untuk menentukan apakah itu pelanggaran atau tidak? Ini untuk kajian ke depan saja, nggak usah dibahas lagi. Kalau dibahas ini bisa tidak selesai. Gitu. Contoh, ya, seorang aparatur sipil negara yang dalam tanda kutip kebetulan menjabat sebagai sekretaris daerah kabupaten pasang baleho sebagai itu legal standing kita sebagai Bawaslu Butuan Utara bagaimana? Nah, kan kira-kira seperti itu. Ini contoh saja untuk diskusi untuk ke depan bahwa bagaimana Bawaslu punya keberpihakan, punya legal standing yang jelas terhadap isu-isu yang konsen di publik begitu. Dan saya tahu itu pada saat itu di Butuan Utara cukup menjadi perbincangan, tetapi sampai hari ini kita tidak tahu legal standing Bawaslu Butur terhadap peristiwa itu, apakah ini disebut pelanggaran etik, pelanggaran netralitas ASN atau pelanggaran apa kan kita belum tahu. Nah, kira-kira itu catatan terhadap diskusi kita. Memang masih banyak yang harus kita benahi. Dengan semua plus minusnya kita harus mengapresiasi kepada Pak Musliman. Ya, mari kita beri apresiasi setinggi-tingginya karena beliau telah membuka sebuah cakrawala berpikir baru kepada kita, sebuah perspektif baru kepada kita, bahwa ternyata di balik dengan semua kegagahan yang kita punya, masih ada kekurangan dalam pelaksanaan tugas kita, termasuk masih ada yang negara belum pernah serahkan anggarannya ke Bawaslu untuk melakukan penelitian mengenai tata cara tata cara melakukan pencegahan. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas antusiasme kita semua. Mudah-mudahan dalam diskusi-diskusi berikutnya lebih hidup, lebih semangat, dan sebelumnya saya mendoakan kita semua dalam keadaan sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi penyampaian dari Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara. Dan di akhir kegiatan kita pada siang hari ini, di dalam diskusi mingguan, mudah-mudahan dalam diskusi mingguan ini menjadi momentum pembelajaran bersama sekaligus momentum untuk merefleksi kembali pengetahuan dan teknis atas penguasaan dan pelaksanaan tugas dan fungsi divisi yang didukung oleh bagian subbagian dalam rangka persiapan pelaksanaan pengawasan secara umum pada tahapan pemilu dan pemilihan yang akan datang. Terima kasih kepada Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara beserta anggota Koordinator Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Kota Sulawesi Tenggara,
teman-teman staf Bawaslu Kabupaten Kota atas partisipasinya pada